Selesai. Baik, selamat siang semuanya. Baik, sebelum mulai, di sini Kak izin untuk absen terlebih dahulu. Untuk nama yang dipanggil bisa bilang hadir. Bisa dipahami? Bisa. Yang pertama, Gede Mas Loka Permana. Gede Bayu Anika Septiadi. Putu Mahesa Arya Dinata. Kadek Marsila Dwi Aristiani. Hadir. Kadek Novian Tari. Hadir, Kak. Kadek Edith Siani. Hadir. Kadek Sulian Tari. Hadir. Kadek Sumardiana Dika Satriadi. Kadek Wahyu Kusuma Putra. Hadir. Kadek Yudi Suartana. Ketut Febrian Tari. Ketut Sutiati. Ketut Febri Tridayanti. Ketut Tiara Santi Rahayu. Hadir. Komang Aris Sugiarta. Hadir. Komang Arista Dewi. Komang Bayu Darmawan. Hadir. Komang Cinta Wisma Dewi. Komang Rediana. Hadir. Komang Samiasi. Komang Sri Wahyuni. Lo Febriani. Lo Putri Yuliartini. Lo Putu Martini Pratama Utami. Made Satria Utama. Hadir. Nilo Gede Chandrayoni. Niputu Yuli Sumardani. Putu Arya Saputra. Hadir. Putu Desta Eva Dinata. Hadir. Putu Surya Adi Kusuma. Hadir. Kadek Chandra Wahari Wardani. Hadir. Oke, sebelum kita mulai coba dicek kebersihannya apa ada sampah. Ada yang bekerja tangannya, bukan mulutnya. Sudah? Sudah bersih? Sudah. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Demokrasi. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada 4 masa. Ada yang tahu? Sorry, ada 3 masa. Di 3 masa. Ada yang tahu? Yang tahu apa namanya? Atau ada yang salah satu yang tahu? Ada? Silakan. Cuma 2 aja. Iya. Yang saya tahu yaitu ada orde baru dan orde lama. Orde baru dan orde lama, lagi satu ada yang tahu nggak? Setelah masa orde baru itu disebut dengan masa apa? Revolusi. Oke, jadi kita akan belajar demokrasi di Indonesia pada masa orde lama yang terbagi menjadi 2, yaitu ada parlementer dan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu demokrasi pada masa orde baru, dan yang terakhir demokrasi pada masa reformasi. Oke, nah untuk mencari tahu apa saja yang terjadi di dalamnya, kalian masih ingat kelompok yang dibuat minggu lalu? Sudah. Berapa orang satu kelompoknya? 4.
Sorry yo. Sisi buka. Oke. Tapi mantap yuk. Oke. Ya. Sih baca. Ya gue. Ini yang di belakang juga ada kelompok. Desta di mana kelompoknya? Di situ berapa orang? Pas. Ayo bilang ayo. Kamu sama siapa aja? Ayo. Yang masih berempat siapa aja? Saya. Lagi? Itu ya? Itu dalam Bapak. Ini di sini satu. Siapa lagi satu? Oh, lagi satu belum ya? Itu oh ya itu. Silakan. Kami dari Oke, jadi di sini Kak akan mengajak kalian untuk bermain game. Nah, gamenya itu Kak sudah siapkan ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada 3 masa yang akan kita pelajari. Nah, nanti masing-masing perwakilan kelompok itu akan maju ke depan untuk spin. Nah, spin misalkan Kak contohkan. Kan ini di spin. Nah, dapatnya kan masa orde baru. Nah, jadi kalau kita siapkan di sini ada 10 pertanyaan di masing-masing masa, ada masa orde baru, orde lama dan reformasi. Masing-masing itu ada 10 pertanyaan. Nah, perwakilan kelompok itu akan mengambil pertanyaan itu secara acak. Nah, pertanyaannya dibuka, itu bisa kalian dapat mencari dengan kelompok kalian, dapat mendiskusikannya selama 1 menit. Misalkan kalau kalian merasa tidak bisa untuk menyelesaikan soal ini, itu pertanyaannya akan dilempar ke kelompok lain. Nah, 1 pertanyaan ini mendapat 10 poin. Bisa dipahami? Jadi nanti di akhir akan ada akumulasi poin pada setiap kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau menjadi yang pertama? Ada? Atau mau kapan? Oh ini Kak, Rika. Ada siapa? Oh ya, silakan maju. Oke, untuk kelompok yang lain, kalau Pak kasih tahu, silakan cari salah satu nama tokoh untuk nama kelompok kalian. Misalkan ini kelompok Soeharto, kelompok Soekarno seperti itu.
Bapak pendidikan Jaya Dewantara utama. Ada yang sudah menentukan nama kelompoknya? Sudah. Oke, kamu siapa nama kelompoknya? Soekarno. Siapa nama perwakilan kelompoknya? Yang di belakang siapa kelompoknya Mahesa? Ki Hajar Dewantara. Siapa? Siapa nama perwakilan kelompoknya? Yang di belakang siapa nama kelompoknya? Siapa? Siapa nama kelompoknya? Jokowi. Yang lain tolong perhatikan. Oke, jadi yang pertama itu ada kelompok BC Habibie. Nah, oke, jadi kelompok BC Habibie yang pertama akan men-spin. Ya, yang lain tolong perhatikan. Oke, dapatnya masa orde baru. Oke, silakan diambil satu pertanyaannya. Silakan dibaca. Oke, silakan didiskusikan ke sama temannya. Waktunya 1 menit. Ya. Oke, silakan. Ini udah jawabannya. Bentar, Kak. Oke, waktunya habis. Sudah dapat jawabannya? Baru 3. Ada 3. Oke, silakan disebutkan apa saja. Satu. Saya. Iya, betul. Yang pertama menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Yang kedua banyak keberhasilan pembangunan. Yang ketiga terjadi banyak kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Soalnya itu ciri utama. Sebutkan 4 ciri utama dari pelaksanaan demokrasi komunitas pemimpin. Baik, saya mau menambahkan yaitu yang pertama kepemimpinan itu terpusat pada Presiden Soeharto. Yang kedua itu berfokus pada pembangunan ekonomi. Kalau yang ketiga itu di mana adanya 3 KKN yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang keempat itu adanya stabilitas politik dan keamanan itu sangat terjaga. Sama Pak. Sama ya jawabannya. Oke, jadi berikan tepuk tangan kepada dua temannya. Nah, oke, jadi apa yang dibilang sama temannya itu benar sekali. Ada 4 ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu dominasi presiden. Jadi Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua yaitu terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kalian pernah dengar PKI? Dan yang keempat yaitu meluasnya peran militer sebagai unsur sosial politik. Oke, sampai sana bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi kelompok B.J. Habibie mendapat 10 poin dan kelompok Insinyur Soekarno mendapat 5 poin karena sudah menambah
menyebutkan 3 penyebab utama kegagalan masa Orde Baru yang berujung pada krisis multidimensional. Yang lain sudah dengar? Sudah, oke, silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Waktunya 1 menit. Oke, waktunya habis. Gimana kelompok Sparta bisa terjawab? Bisa. Oke, silakan. Jadi yang pertama itu krisis politik dan ketidakstabilan pemerintah. Nah, krisis politik ini terjadi konflik antar partai politik, banyak pergantian kabinet dan munculnya ideologi. Yang kedua, krisis ekonomi yang parah, inflasi sangat tinggi, nilai rupiah jatuh, produksi menurun. Dan yang ketiga itu krisis sosial dan kepercayaan rakyat. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena kehidupan tidak membaik. Oke, yang lain ada yang menambahkan? Saya Oke, silakan adanya dulu ya. baik, saya ingin menambahkan sedikit saja. Cuma 2 hal. Yang pertama itu landasan sosial ekonomi, landasan ekonomi rakyat yang masih rendah. Pada saat itu keadilan ekonomi itu rakyat masih sangat lemah sehingga mereka lebih tertarik mengurusi perekonomian daripada berpolitikan. Yang kedua itu para anggota konstitusi tidak mampu menetapkan dasar negara baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang masih bersifat sementara sehingga permasalahan masih terjadi selalu. Oke, ada yang lain? Di sini kelompok saya ingin menambahkan lagi 1 tahun. Yang pertama krisis ekonomi yang parah. Yang ini peristiwa G30S atau yang Kak bilang tadi PSI tahun 1965. Baik. Sudah? Yang lain sudah bisa dipahami? Sudah? Manggut-manggut? Sudah bisa atau belum? Sudah. Yakin? Yakin. 1, Dia masih 2, 3. Oke, itu ini. Langsung oke. Oke, masa reformasi. Silakan ya. Yang lain diam kan biar suara temannya kedengaran. Apa yang dimaksud dengan amandemen dan mengapa hal itu penting dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi? Oke, waktunya masih sama, 1 menit. Mulai dari sekarang. Oke, teman-teman sudah mendapat jawabannya, bisa dijelaskan? Iya. Soalnya dulu dibaca. Apa yang dimaksud dengan amandemen dan mengapa hal itu penting dilakukan terhadap UUD 1945 pada masa reformasi? Yaitu amandemen adalah perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Amandemen UUD 1945 pada masa reformasi adalah perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 untuk menyesuaikan aturan dasar negara dengan perkembangan zaman, kebutuhan
Amandemen adalah perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Hingga saat ini telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen sangat penting dilakukan mengingat banyaknya perubahan yang terjadi sehingga tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat pun semakin kompleks. Amandemen juga penting untuk mengembalikan arah perjalanan NKRI menuju cita-cita dan tujuan. Oke, sudah didengarkan? Ada yang memiliki pendapat lain? Saya ingin menanyakan sedikit apa pentingnya amandemen itu terhadap undang-undang dasar 1945 pada masa reformasi. Karena yang pertama mencegah kekuasaan yang terlalu besar pada negara atau anti kekuasaan absolut. Kedua, memperkuat sistem demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ketiga, menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Keempat, menjamin hak asasi manusia atau HAM rakyat. Oke, jadi apa yang diutarakan oleh ketiga temannya itu sudah benar. Jadi amandemen itu adalah sebuah perubahan atau penyesuaian resmi yang dilakukan terhadap suatu dokumen atau konstitusi. Nah, kenapa amandemen ini penting dilakukan? Karena kan tidak mungkin misalkan Indonesia hanya membuat satu kali peraturan dan itu diberlakukan sepanjang zaman. Apakah itu akan relevan ke depan-depannya? Jadi, kalian tahu nggak berapa kali Indonesia melakukan amandemen terhadap undang-undang? 4 kali. Oke, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman itu akan terus berkembang dan satu peraturan tidak bisa berlaku di sepanjang zaman. Sampai sana bisa dipahami? Bisa. Oke, kelompok selanjutnya 1, 2, 3. Oke, Mahesa. Oke, jadi masalah yang didapat. Berikan contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin khususnya yang berkaitan dengan pelampauan batas wewenang dan pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional. Yang lain sudah bisa didengar? Sudah, oke, silakan didiskusikan dengan temannya Mahesa. Ada tinggi dulu. Sudah, silakan. Berikan contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, khususnya yang berkaitan dengan pelampauan batas wewenang dan pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional. Yang pertama yaitu pelampauan batas wewenang oleh Presiden Soekarno yang memusatkan kekuasaan di tangannya dan mengabaikan fungsi lembaga lain. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional seperti Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS, Front Nasional MPRS yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Ada yang ingin menambahkan? Saya Nah, jadi di sini saya akan menambahkan yang pertama itu pembatasan kebebasan berpendapat dan pers atau kritik terhadap pemerintah dilarang dan media diawasi ketat. Yang kedua, tidak berjalannya sistem check and balance, lembaga legislatif dan yudikatif tidak mampu mengontrol tindakan presiden. Yang ketiga,
Penyalahgunaan ide nasakom atau nasionalis agama komunis digunakan untuk memperkuat posisi politik Soekarno dan merangkul Partai Komunis atau PKI. Yang keempat, penggabungan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden itu membuat kebijakan dan undang-undang tanpa persetujuan DPR. Ada yang lain? Jadi contoh lainnya itu seperti 1. Pemilihan umum, 2. Pelantikan presiden dan wakil presiden, 3. Pembuatan undang-undang, 4. Mahkamah Konstitusi. Sudah? Oke, yang lain sudah menyimak? Sudah. Sudah bisa dipahami? Sudah? Sudah? Yakin? Yakin. Oke, jadi adapun contoh penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, pelampauan batas wewenang yang pertama yaitu Presiden Soekarno membuat berbagai penetapan dan kebijakan yang melebihi kewenangan konstitusionalnya. Nah, seperti apa? Seperti membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pemilu yang menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR. Nah, yang kedua yaitu Presiden juga mengeluarkan berbagai peraturan dan keputusan penting tanpa persetujuan DPR, serta mengintervensi kekuatan kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang memberi hak pada Presiden untuk mencampur tangan dalam proses peradilan demi kepentingan revolusi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terdapat dua kelompok yang akan memperebutkan juara satu yaitu kelompok Kiai Soekarno dan B.J. Habibie. Nah, sekarang kalian silahkan tutup HP-nya. Oke, sudah? Sudah? HP-nya sudah ditutup? Semua nyerah? Oke. Hanya ada satu pertanyaan. Oke? Ya. Dengarkan. Pertanyaannya itu, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan berpedoman pada maklumat pemerintah tanggal 4 Pemerintahan Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal angkat tangan. Masa Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 25. Ada yang tahu? Tanggalnya? Oke. Untuk kedua kelompok yang sudah tahu bisa angkat tangannya. Orde Baru.
Isi nama sama kelas sama absen. Oke, nomor 1. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Sudah? Nomor 2. Bagaimana kesan dan pesan pada pembelajaran hari ini? Oke, waktunya 5 menit sampai jam 14.04. Sudah?
Oke adik, dengar sebentar. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kurang para Santi. Om Santi.